Challengers! DSC ke-11? Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Baik, selamat pagi Challengers semuanya. Teman-teman bisa lihat bahwa ini adalah Candi Borobudur. Adalah tempat pariwisata yang setiap tahunnya pasti ramai sekali dikunjungi orang. Namun memang tahun ini pengecualian. Karena memang banyak sekali situasi yang mengharuskan sehingga jadi agak lebih sepi. Proyek inilah yang nanti akan kita bersama membantu untuk mengembangkan lagi potensi pariwisatanya agar dapat ramai kembali seperti sedia kala. Di Borobudur ini terdapat 3 zona. Yang 3 zona itu nanti kita akan mengunjungi masing-masing zona. Masing-masing akan ada waktu selama 30 menit. Pada kesempatan hari ini, teman-teman nanti akan kita berikan kesempatan untuk dapat memegang smartphone-nya masing-masing. Nanti bisa dipegang, tapi ingat digunakan dengan bijaksana untuk mendapatkan banyak materi yang dapat mendukung promosinya, launch produk kita. Nah, untuk menjelaskan beberapa protokol dan juga untuk dapat menyambut teman-teman di Borobudur ini, saya akan memanggil perwakilan dari Candi Borobudur. Untuk itu kepada Bapak Jens Rieder, saya persilakan untuk dapat memberikan sambutan. Silakan, Pak. Selamat pagi, Mas, Mbak semua. Selamat datang di Borobudur. Untuk saat ini, di new normal, kunjungan ke Borobudur ada peraturan-peraturan khusus yang perlu dipahami ya. Seperti tetap jaga jarak fisik dan wajib pemandu ya. Juga nanti ada 10 tingkat di Candi dan kita hanya sampai pelataran depan Candi di kondisi new normal sekarang ini. Untuk penjelasannya tentang Borobudur akan kita berikan di tempat ya, on the spot. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Jens Rieder. Gimana teman-teman, tadi sudah sedikit banyak dijelaskan ya tentang protokolnya, sehingga mari kita taati dan mari kita semuanya sekreatif mungkin tetapi tetap menjaga keamanan. Oke? Sudah siap semuanya? Challengers! DSC ke-11? Oke, karena sudah semangat semuanya, maka challenge di Candi Borobudur akan dimulai dari sekarang. Jadi 85 hektar itu ada 2 departemen ya. Candi itu zona 1, terus setelah aspal ini zona 2 itu di bawah Dinas Purbakala. Tidak boleh untuk area komersial ya. Komersial nggak jualan, nggak boleh ya. Jadi tiketing dan sebagainya itu zona 3. Itu PT Taman Wisata. Jadi challenge hari ini itu kita diminta untuk ke lokasi di Borobudur dan melihat dan mendengarkan langsung dari para expertnya di sana ya. Dan di situ kita bisa menggali banyak insight untuk memperdalam lagi hal-hal apa yang akan berguna untuk challenge kami dalam hal mengaktifkan ekonomi pariwisata. Borobudur bisa diartikan dalam bahasa Sanskerta, Boro itu biara, candi. Kalau budur bukit. Jadi artinya candi di atas bukit. Kira-kira 15 meter di atas bukit. Bangunan suci Hindu Buddha biasanya tempat tinggi. Lebih dekat ke alam dewa. Paling gampang mengenali candi Hindu atau Buddha lihat panteonnya, lihat patungnya. Kalau patung di candi ada perhiasan, ada mahkota, itu pasti candi Hindu. Karena perhiasan mahkota itu menunjukkan itu dewa siapa, itu Siwa, Wisnu atau Brahma. Candi Buddha, patungnya Buddha tanpa perhiasan, karena dia sudah meninggalkan kehidupan duniawi. Jadi hanya jubah pertapa, itu paling mudah membedakan ya. Kemarin sebelum kita ke Candi Borobudur, kita sudah tentukan desain apa yang bakal kita bawa untuk dirilis. Dan nggak cuma desain saja, ternyata kita juga ada kesempatan buat datang ke Candi Borobudur. Kita nggak dikasih clue lengkap bakal diminta buat munculkan output seperti apa, gitu. Tapi dari clue-clue atau dari petunjuk yang sudah diberikan, kebetulan hari ini kita dapat kesempatan buat pegang HP masing-masing, which is sangat jarang sekali atau nggak pernah kita dapetin. Makanya kita manfaatin momen itu untuk banyak ambil gambar, konten, video yang nantinya bakal dukung project rilis produk baru dari Gagadu. Arahin dong posenya yang
kurang yang cool atau gimana? Mas fotografer, Coba pas. bagusnya di mana nih komposisinya nih? Udah kayak tadi bagus, ada langitnya kelihatan soalnya. Oke. Kalau kita agak bagian lebih bagus lagi. Gaya dong, jangan gaya cool gitu. Oh, tunjukin kaosnya. Nice. Deketan ke patung yang mana yang bagusan? Ini deh. Sini. Cukup, pas, stop. Ya. Oke. Ya. Mau kemana Mbak Arisa? Hah? Mau ngapain? Wah, sama aku mau foto-foto nih, foto-foto baju. Ayo Fim, foto baju. Iya. Sini ada mana jaket? Jaket oh, ada. Jaket kalian ya? Ada. Jaket kalian tuh ada hoodie-nya tuh ada kainnya. Oh. Buat, nah gitu aja. Nah gitu. Kayaknya terlalu bawah nggak sih? Nggak boleh naik ke atas karena kalau di atas katanya susah. Kalau mau jaga jarak. Jadi kayaknya emang nggak boleh sama sekali ke atas. Cukup ketat, bagus. Oke, untuk kenapa sih kayak memilih DGD? Nah, kalau DGD ini kan sebenarnya dia merepresentasikan budaya Indonesia. Nah, dan kita memilih Borobudur kan sebenarnya ada di Jawa Tengah ya, dan bukan di Yogyakarta gitu. Dan kita melihat bahwa Borobudur itu kan ikonnya Indonesia. Dan mungkin dulu itu ketika dia masuk 7 keajaiban dunia itu kan ketika misalnya orang menyebut Indonesia, salah satu mungkin kayak ibaratnya top mainnya adalah Borobudur gitu ketika untuk wisata ya kayak gitu. Dan makanya kita melihat bahwa emang Borobudur itu bisa merepresentasikan Indonesia. Dan sekarang pun Borobudur itu juga kan masuk ke apa ya kayak 10 wisata prioritas di Indonesia gitu. Dan makanya kita melihat bahwa emang Borobudur itu bisa kita branding. Ceritanya sih bukan ibaratnya tentang Jogja aja, tetapi emang bisa mewakili satu Indonesia. Makanya kita menganalisa bahwa ini lebih cocoknya sih di DGD Indonesia. Halo, saya berubah. Jangan, nggak apa-apa. Jangan cerita dulu. Di sini di videoin aja, mau foto. Baru lagi. Hasilnya gimana Ki? Belum. Ini masih proses. Hasilnya tuh ininya belum loh. Ini kalau ini kita yang jalan nggak sih? Yang wayai obah ini? Tangio, wayai obah. Mari kita gerakan Borobudur. Kita hidupkan kembali Borobudur seperti sebelumnya. Oke, yuk jalan-jalan ke Borobudur. Langsung ke pause. Lo kayak style gitu. 1, 2, 3. Pelan-pelan. Kayak style. Hari ini kita melanjutkan tantangan yang ketiga. Ketiga. Ya. Ada di Borobudur. Pokoknya tentang Borobudur, tentang Dagadu, dan kita harus bisa pakai strategi yang wah banget. Promosi gue ya. Supaya kita bisa menang di challenge kali ini. Ya, dan kenapa kita termotivasi untuk menang? Karena megang medali itu nggak enak. Dan kita nggak mau megang medali lagi, ditarik-tarik lagi, deg-degan lagi, nggak mau kita. Kegiatan challenge hari ini di Candi Borobudur itu sangat outdoor sekali. Jadi semua challengers
pada saat pertama kali datang kita disambut dari PT TWC dan diberikan pengarahan tentang protokol kesehatan yang harus dipenuhi dalam memasuki Candi Borobudur. Kemudian kami tadi berjalan sampai ke candi, namun memang tidak bisa naik ke atas karena ada protokol yang harus dipenuhi. Tapi di situ teman-teman cukup kreatif mengemas bahan-bahan promosinya. Ada yang buat video, ada yang lompat-lompat, ada yang sampai bajunya dijatuhkan gitu ya. Saya yakin nanti bisa dikemas menjadi satu bahan yang ciamik gitu untuk bisa menjadi media promosi yang bagus. Kawasan Museum Borobudur ini ada kurang lebih 4 hektar. Ya, yang dulu namanya adalah Museum Karmawibangga, museum ini. Nah, sekarang diganti menjadi Museum Borobudur. Borobudur itu dibangun dengan batu candi yang tidak menggunakan, yang sama sekali tidak menggunakan semen ataupun lem untuk menyambung. Dan itu ada jutaan batu di sana dengan jutaan ton. Yang dibangunnya membutuhkan waktu itu 200 tahun, itu 3 generasi kalau saya lihatnya. Jadi artinya dari tahun 800 Masehian itu 780 sampai sekarang Candi Borobudur itu good or bad itu dia masih berdiri tegak, berdiri kokoh. Nah itu menjadi esensi atau pesan kami bahwa seharusnya manusia atau masyarakat Indonesia pun juga demikian. Melihat dari esensi batu itu yang menjadi sumber satu-satunya Candi Borobudur itu bisa berdiri. Ya, jadi ini salah satu hal menarik di Borobudur ya. Jadi intinya sih si tour guide ini menyampaikan ada 2 poin menarik. Borobudur ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO kalau nggak salah di tahun 91. Itu satu. Yang kedua, Borobudur di tahun 2020 ini ditetapkan sebagai KSPN atau Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Nah, disinilah pariwisata Borobudur mulai lagi didorong maksimal oleh pemerintah. Dan ini menyambung dengan tugas kita, gimana caranya dapat terjadi kolaborasi antara Dagadu dengan pariwisata Borobudur. Challengers! DSC ke-11? Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Improvisasi ya, banyak. Siap, gimana? Waktunya cukup nggak yang dikasih tadi? Sudah jadi semuanya? Mantap. Kalau gitu ntar dimatengin lagi. Ada yang belum? Ada yang belum jadi? Kalau gitu digoreng lagi biar jadi. Dan semua hasil dari teman-teman ini besok pagi teman-teman akan presentasikan langsung di depan Dewan Komisioner. Dengan ini, maka waktunya juga sudah habis. Untuk itu, challenge di Candi Borobudur hari ini saya nyatakan sudah selesai. Sampai bertemu besok pagi. Semoga semuanya sukses dan sehat selalu. Sekali lagi, Challengers! DSC ke-11? Oke, tepuk tangan. Tim sedang mempersiapkan presentasi untuk besok dan kelihatannya mereka sangat bekerja keras untuk memberi yang terbaik. Banyak dinamika dan challenge-nya cukup berat karena dibandingkan dengan kemarin mungkin lebih ekosistem gitu ya, lebih activation dan lebih memecahkan masalahnya lebih luas gitu. Jadi memang assignment-nya tidak ringan, walaupun kelihatan ringan dengan stamina yang sudah mulai agak turun juga. Jadi memang dibutuhkan konsentrasi dan konsistensi untuk tetap memberi yang terbaik. Dan ini kayaknya ujian yang sebenarnya bagi bisnis. Kita nggak boleh kendor endurance kita. Ini adalah lari maraton dan teman-teman sedang katakanlah saya dorong untuk tetap kuat memberi yang terbaik.
challenge Jogja ini aku melihat teamworknya masih solid ya, dan maksudnya benar-benar saling melengkapi gitu. Cuma memang kita agak kehilangan sosoknya Adam sih. Adam kan yang membawa keceriaan ke tim. Jadi yang sekarang tanpa Adam timnya masih functional, masih perform lah menurut aku ya. Cuma mungkin lebih serius aja gitu. Dulu kalau ada Adam kan agak bercanda-bercanda dikit gitu. Baru ketemu sekitar jam 7-an, terus melihat mereka, aku ada hadir duluan di situ, terus melihat mereka cerita langsung, Mas apa kabar, basa-basi. Terus dia langsung, Robi terutama cerita tentang kekagumannya dia sama Borobudur. Seneng banget ngelihatnya karena kayak saya sendiri udah lama gak ke Borobudur, mungkin ingetnya Borobudur adalah field trip sekolah. Udah lama banget dan dia bisa cerita bahwa Borobudur itu dibangun tahun 700, pernah kena letusan Gunung Merapi, terus terkubur selama 800 tahun, terus ditemukan lagi, terus ada masa, wah dia tuh ceritanya kayak anak kecil yang baru pertama kali ngelihat sesuatu kayak terima angpau lebaran, terima kado pohon Natal gitulah, segala macam itu excitementnya kerasa banget dan itu menyenangkan sekali karena cerita perjalanan Borobudur yang harusnya kayak bisa bikin capek karena challenge, karena harus lihat kanan, lihat kiri, nyatet, riset segala macam itu jadi kayak field trip, senang-senang sama teman-teman dan begitu gue lihat challenge pitch deck-nya itu kerasa, itu energinya tuh jatuh ke situ menurutku. Buat aku sebagai mentor aku agak kurang puas sama timku yang sekarang. Karena aku sudah memberikan hint-hint, contekan-contekan kepada mereka untuk melihat ini untuk ekosistem yang lebih luas lagi. Apa yang aku pesankan di akhir challenge yang kemarin ketika mereka menjadi kelompok yang paling bawah dan paling tidak aman, aku bilang sama mereka, di sini ajangnya kamu eksperimen, jangan takut. Dan mereka tidak melaksanakan itu di challenge ini. Mereka masih main terlalu aman. So we'll see, apa yang Dekom katakan tentang mereka di challenge yang ini. Hari ini adalah hari di mana kita presentasi untuk challenge kedua di Jogja. Kita ngobrolin tentang product launch dari Dagadu atau DGD lah lebih tepatnya.